Di sebuah desa terpencil di tepi hutan, terdapat sebuah muara yang airnya selalu berkilauan keperakan. Meskipun malam telah larut, penduduk desa menyebutnya muara gaib, sebab tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Konon, muara itu dihuni oleh siluman-siluman yang menjaga rahasia besar sejak ratusan tahun lalu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka kembali ke desanya setelah lama merantau. Ia mendengar cerita tentang muara itu dari kakeknya, yang mengatakan bahwa di sana tersimpan kekuatan besar. Namun, tak ada yang berani membuktikannya, karena mereka yang pernah mencoba mendekat pada malam hari, tak pernah kembali. Namun, Raka adalah seorang pemuda yang pemberani. Dengan sebuah obor dan keris peninggalan ayahnya, ia berjalan menuju muara saat bulan purnama menggantung di langit. Langkahnya mantap, meskipun suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan. Sesampainya di muara, airnya terlihat lebih berkilau dari yang pernah ia bayangkan. Namun, sebelum sempat menyentuhnya, tiba-tiba kabut tebal muncul entah dari mana. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan tinggi berkelebat. Mata merah menyala satu persatu, terlihat di antara pepohonan. Raka sadar bahwa ia telah membangunkan para penjaga muara siluman-siluman air yang berbentuk menyerupai manusia, namun dengan tubuh bersisik dan kuku-kuku tajam. Sang penjaga telah lama menanti, bisik salah satu siluman dengan suara bergaung. Apakah kau ingin mengklaim warisan darahmu? Raka terkejut. Warisan darah? Apa maksudnya? Siluman tertua pun maju. Kau adalah keturunan terakhir dari mereka yang dahulu mengikat perjanjian dengan kami. Dahulu, leluhurmu mengorbankan diri untuk menjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia kami. Kini, waktunya bagimu untuk memilih. Menjadi bagian dari kami atau menghadapi kutukan selamanya. Raka merasa tubuhnya mendadak berat. Air muara beriak dan tangan-tangan muncul dari dalamnya, seakan siap menariknya ke dasar. Apakah ia akan menerima takdirnya sebagai pewaris kekuatan siluman, ataukah ia akan melawan takdir yang telah lama ditentukan? Raka berdiri kaku di tepi muara, dikelilingi kabut pekat dan para siluman yang menatapnya dengan mata merah menyala. Kata-kata mereka masih terngiang di telinganya. Menjadi bagian dari kami, atau menghadapi kutukan selamanya. Tangannya mengepal. Ia tidak ingin kehilangan jati dirinya sebagai manusia, namun ia juga tidak bisa mengabaikan warisan leluhurnya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Jika aku menolak, apa yang akan terjadi padaku?" Siluman tertua, yang bertubuh besar dengan sisik keperakan, mendekat dan berbisik, "Darahmu akan mendidih, tubuhmu akan melebur dalam air, dan jiwamu akan selamanya terperangkap di dasar muara." Raka menelan ludah. Ia sadar, ini bukan sekadar ancaman. Namun, dalam pikirannya, muncul ingatan akan kakeknya, yang selalu mengatakan bahwa takdir bisa diubah oleh mereka yang cukup berani. Pilihan terakhir. Mata Raka bersinar penuh tekad. Ia meraih keris pusaka ayahnya dan menancapkannya ke tanah. Lalu berseru, "Aku tidak akan menjadi siluman. Tapi aku juga tidak akan melawan kalian. Aku memilih jalanku sendiri." Tiba-tiba, kerisnya bergetar, memancarkan cahaya keemasan. Air muara bergolak liar, dan jeritan siluman terdengar nyaring. Kabut tebal tersedot ke dalam pusaran air, dan satu persatu, siluman-siluman itu memudar, seperti bayangan yang tersapu cahaya pagi. Siluman tertua menatap Raka dengan mata tajam, sebelum mengangguk pelan. "Kau telah membuat pilihan yang berbeda, kami akan menghormatinya. Untuk kali ini." Lalu, ia menghilang bersama yang lainnya. Saat fajar mulai merekah, muara yang dulunya bersinar keperakan kini tampak seperti air biasa. Raka jatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia telah mengakhiri kutukan turun-temurun keluarganya. Sejak hari itu, muara gaib tidak lagi ditakuti. Airnya tetap jernih, tetapi tidak lagi memancarkan cahaya aneh. Tidak ada lagi suara-suara misterius atau sosok-sosok menyeramkan di tepiannya. Namun, di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, beberapa penduduk desa bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara berbisik dari dalam air. "Kami selalu mengawasi."
Jangan lupa like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.